Nanti kita naikkan lagi, turunkan. Nah, teman-teman, kalau ada orang Kristiani mati Bible-nya sendiri, kita pensiunkan dia sementara. Kenapa? Kita harus menunjukkan kehormatan kepada kitab suci kita masing-masing. Saya sama berkuti dengan orang yang berilmu itu kalau mereka membacakan Bible saya nggak mau membuat keritan karena hormat kepada pegangan mereka. Saya dengar kalau kemana saya dengar haleluya, Raja Deba, Yohanes, ya kan? Saya dengarkan. Tapi kalau ada orang Kristiani sendiri yang katanya keluar masuk gereja tidak hormat pada Bible-nya, ini tidak boleh kita ikutin, teman-teman. Nah, jadi apa kami begini, pada Markus 6:14 itu akan terlihat sejarah kapan lafaz Allah untuk ayat ini mulai dimaksudkan untuk ayat ini, yaitu pada dalil Markus 3 nomor 14. Kita lihat yang paling tua di mana. Dia takut saya menjelaskan ini. Paling tua bukan di atas. Di atas itu tahun 74. Saya masih di gereja. Lalu di bawahnya 2018. Loh, di bawahnya 1954. Waduh. 74. Kemudian naik ke atas. 2018. Turun ke bawah lagi. 1954. Kemudian 1985. Lalu 2014. 2008. Nah, inilah teman-teman formasi baik generasi kita. Mereka buat dengan saya dulu orang gereja, jadi saya mengungkapkan hal ini. Tahukah teman-teman mengapa TB terjemahan baru paling atas ya, tahun 74, tapi yang tahun 2018 di bawah 1954 ini senior, ini harusnya senior di atas. Jelas tidak ada ajaran kasih di dalam kekristenan. Buktinya menghormati senior tahun 1954 ketika orang Indonesia Kristen pertama kali menerbitkan Bible. Dulunya wong Londo semua. Kok lama kali pun, kok 9 tahun setelah Indonesia merdeka. Karena mereka nggak bisa menerbitkan langsung. Tunggu 9 tahun. Kok gitu pun nggak punya ilmu? Apa dasarnya? Saya buka. Ini Bible 300 tahun yang lalu. Maaf kalau udah nggak begitu bagus ini. Apa isinya? Saya mau tunjukkan bahwa mengapa sampai Bible-nya ini jelas ini adalah Bible yang fresh, maksudnya dari penduduk. Bible ini dibawa oleh pemiliknya. Nah, ini teman-teman. Nah, kita lihat apa katanya. The Holy Bible, Bible yang suci, containing berisikan Old and New Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari kita simak dengan seksama. Translated out. Dalam kaidah bahasa, kalau dia pakai out, itu berarti diterjemahkan langsung. Langsung. Of the original tongues. Diterjemahkan langsung dari lidah orisinil, maksudnya bahasa orisinil. Mantap. Jadi kebanyakan pembaca Bible berhenti di sini, nggak dibaca sampai terakhir. Nah, kita lanjutkan. And done apa bundan with the former, dengan former itu yang sebelumnya, dengan the former translation. Yang
terjemahan segar ini namanya, nipu ini. Mula-mulanya katanya terjemahan segar, langsung dari bahasa orisinil. Tahu-tahu ada pakai dan dengan terjemahan sebelumnya. Lah, ini nipu atau dusta atau apa namanya Abang Abu Adnan? Loh, kok di awalnya kamu gitu, berikutnya bilangnya dengan terjemahan sebelumnya. Diligently, dengan sangat hati-hati, compare, diperbandingkan. Udah pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berarti Abang Jack berarti ada banyak Bible yang lain dibanding-bandingkan. Nggak jujur ini. Lanjutkan. Dengan sangat hati-hati di-compare dan revise dan direvisi. Bohong awalnya, ternyata gereja boleh begini. Lanjut lagi. Oleh His Majesty's Special Command, oleh titah komando atau titah yang mulia Paduka Raja, titah khusus yang mulia Paduka Raja. Apa titahnya? Ini appointed, diperuntukkan, to be read. Kalau pakai to be ini jadi read bacanya, to be read in churches. Diperuntukkan untuk dibaca di dalam gereja saja. Ini di pasar enggak boleh, di rumah enggak boleh, di sekolah enggak boleh, di toko enggak boleh, kereta api enggak boleh. Di mana bolehnya? In churches, di dalam gereja-gereja. Loh, patutlah ilmu mereka nggak ada. Kenapa? Karena pertama datang, kemudian duduk, ya. Ini walaupun nenek keriput kulitnya, jangan tengok kulitnya teman-teman, dengar suaranya saja. Datang, duduk, 2D, dengar, 3D, diam. Ulang lagi nih, ada 5D, datang, duduk, dengar, diam, kemudian siapkan duit perpuluhan. Bye. Cakep kan? 5D, gitu teman-teman. 5D, datang, duduk, dengar, diam, duit disiapkan. Kenapa? Karena nggak bisa baca Biblenya zaman dulu. Jadi cuma datang ke gereja manggut-manggut saja, mendengarkan. Patutlah ilmunya nggak ada. Untuk di Indonesia, 9 tahun setelah merdeka, barulah orang Indonesia bisa mengeluarkan Bible terjemahan TL, terjemahan lama 1954. Apa katanya? Abangga Abu Adnan berkenan membantu membacakan sedekah suara, boleh Abangga? Abang Krishna atau Abang Ciu berkenan sedekah suaranya membantu. Ini abangku, silahkan hormat abang. Tetapkan tuh. Maka tetapkan. Waduh, gabung tulisannya, Bung. Ya, biar saya yang bacakan. Iya, Mas. Ia menetapkan 12. Siap, Cium, enggak Kang Cium. Ya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Demikian. Belum Bang. Yang ini yang di layar, 1954, yang 54. Kalau itu yang di atas. Belum, yang ini Bang, yang paling senior kan, hormati orang tua, yang lebih tua. 1954. Siap. Ajaran kasih orang tua. Iya. Maka ditetapkannya 12 orang supaya mereka itu bersama-sama
dengan dia, dan supaya mereka itu disuruhnya pergi mengajar orang. Nah, mengajar orangnya selesai ya, selesai. Jadi ternyata tidak ada murid titipan. Jadi Paulus bukan murid baginda Yesus Kristus atau Yesus Nabi. Jangan marah, Oten. Saya bertanggung jawab. Secara linguistik saya bertanggung jawab mengatakan baginda Yesus Nabi atau Yesus Kristus. Sebelum Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad lahir, beliau sallallahu alaihi wasallam belum lahir. Jadi yang kerennya, ngetopnya adalah Yesus Kristus. Saya sebagai muslim, saya menghormati karena dalam Al-Quran beliau disebut Sayyid. Nek bahasa Melayu Sayyid jadi baginda. Nek bahasa Jawa jadinya kanjeng. Ya. Nanti kita jelaskan kalau memang nggak keterima sama hotel saya mengatakan baginda Yesus Nabi. Yeah. 20 tahun setelah ini di atasnya Bang. Nah, tahun 74 Bang. Ini TL terjemahan luar, terjemahan baru Bang. Silakan Bang. Jadi ditetapkan muridnya 12 orang. Siapa yang menetapkan? Yesus sendiri, Yesus Nabi. Tujuannya untuk apa? Pertama supaya bersama-sama dengan dia. Paulus nggak pernah bersama dengan Yesus. Lalu supaya mereka itu disuruh pergi mengajar orang. Nah, nggak pernah disuruh-suruh oleh Yesus. Jadi Paulus bukan murid. Lanjut. Paling atas TB terjemahan baru 1974. Menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Oh, berarti orang Indonesia yang menulis, mengetik tahun 74 baca Quran dulu sebelum ngetik. Ya kan abang-abang, betul nggak abang-abang? Ya, jadi mereka tuh baca Quran dulu sehingga masuklah Injil ke dalam ini. Nah, kalau yang dulunya belum baca Quran. Sekarang kita ke tahun 85. Nah, di sini. Ini formasi taring serigala ini. Ini formasi serigala, teman. Ini wah, begini. Enggak beraturan. Karena apa? Tahun 74 ini saya masih di gereja ini. Tahu saya ini sejarahnya nih, mengapa ini taruh di atas nih? Skandal gereja. Kita 85 yang ini abangnya. Berkenan abangnya. Dari tahun berapa, Bun? 85. Lalu dia memilih dari antara mereka 12 orang. Katanya, aku memilih kalian supaya kalian menyertai aku, supaya kuutus kalian Allah. Loh, baru masuk nih Bang Abu Abnan tahun 85. Ya, kabar baik dari Allah. Jadi kalau dia beritanya adalah benar teman-teman, tidak ada kemusyrikan di dalamnya, kita baca dengan lurus, kabar baik dari Allah. Tetapi kalau ternyata dalilnya itu ketika memasukkan lafaz Allah untuk kemusyrikan, maka wajib bagi kita untuk tidak membacanya. Bahkan kita perlu mengganti dengan teos. Dosa bagi kita untuk menyebutkan kata Allah untuk hal-hal yang musyrik. Apalagi hal-hal yang mungkar. Contoh, mengatakan bahwa kebodohan A. Apa nggak marah kaum muslimin? Allah dimasukkan ke dalam Bible dibilang bodoh, kebodohan A. Saya sedih di tempat yang ramai partisipannya itu dengan enteng membacakan Bible terjemahan tanpa ada upaya tarbiyatul Islamiyah yang kental. Mereka mau kita agar ikut kayak kerbau dicocok hidung, membacakan terjemahan mereka seperti cara mereka membaca. Oh, enggak bisa.
Jangan kita baca buku mereka seperti cara mereka membacanya ketika ada lafaz Allah di dalamnya. Kalau ada kemungkaran disematkan kepada lafaz itu, maka wajib untuk tidak dibaca. Haram. Bagaimana mungkin Muslim membacakan firman yang isinya adalah kebodohan? Hanya Allah. Apa nggak marah tuh teman-teman? Kurang ajung itu. Sudahlah ngambil dari kita, lalu dibilang kebodohan. Astagfirullahaladzim. Wajib bagi kita untuk kebodohan gitu saja. Lalu kita ganti kebodohan teos. Video rohani dalam kembali. Jadi lafaz Allah untuk ayat ini, dalil ini pada nomor 14 dari pasal 3 masih dalam Markus, baru muncul tahun 85, kabar baik dari Allah. Yang paling tua hanya sampai pergi mengajar orang. Tahun 74 memberi. Ini waktu mengetik mereka baca Quran dulu ketahuan. Karena di seluruh manuskrip tertua di Indonesia, kan di dunia, bahkan di dunia, Abang Raja kita tutup mikrofonnya di Abang Raja. Nyanyian Dewa bisa ditutupkan mikrofon Abang Raja. Ya. Waalaikumsalam Abang Raja. Bayangkan, selanjutnya kita Abang dah tahun 2000 loncat yuk. Silakan Abang 2014 versi TSI. Duh, kepleset Abang cium. Kepleset Abang Dajak. Apakah berkenan? Saya mau turun juga, mau ada perlu. Assalamualaikum. Ya silakan Bu, yang mana mau dibaca sebelum ini Abang Da yang ini Abang Da versi 2014. Abang Da Raja berkenan membacakannya. Abang Da, sedekah suaranya. Abang video, saya tidak menyinggung. Kami meminta kesadaran abang-abang mengembalikan milik kami. Dibicarakan saja Anda marah, Abang video rohani. Bagaimana jika isi Bible Anda kami masukkan ke dalam Quran kami? Apa perasaan Anda? Berpuluh-puluh tahun berlalu sudah. Padahal dalam manuskrip tertua kekristenan yang Anda banggakan, tidak ada lafaz Allah, tidak ada lafaz Injil, tidak ada lafaz Rasul. Saya menunjukkan kesejarahan Markus 3 nomor 14 di Indonesia. Kenapa Anda mencuri? Anda ngorok, tidur ngorok, Anda menyakiti umat lain. Itu ajaran Anda. Ngorok pun pendeta Anda, pastor Anda, ngorok gitu, tidur nyenyak, tapi menyakiti umat lain. Oh, Anda tahu tentang ini semua. Coba terangkan pada saya, kenapa tahun 74 taruh di atas? Saya masih di gereja ini. Mau tahu saya kalau memang Anda tahu. Coba. Mengapa tahun 74 di sini, lalu di bawahnya tahun 2018, 1974 loncat ke 2018, ke atas. Kemudian melorot lagi 1954, di bawah. Lalu naik lagi 1985, sedikit. Kemudian naik lagi 2014, lalu 2008, melorot. Ini format serigala namanya Bang. Format gigi serigala. Siapa bilang ajaran kasih? Kalau ajaran kasih, tidak mungkin karya orang tua-tua, kakek-kakek zaman dahulu tahun 1954 Anda pelorotkan ke bawah, sementara naik ke atas yang 1974.
apa ini? Siapa yang bikin situs ini? Kayak apa Kristennya? Mengapa tidak memuliakan karya orang yang lebih tua? Kakek-kakek? Nggak perlu pakai nama Alkitab, Abang. Alkitab itu bahasa Arab. Bohong. Nggak. Anda bohong. Muncul pada abad pertama. Bohong. Kalau memang iya abad pertama, mengapa ada kata Allah di sini? Kenapa? Kenapa ada kata Injil? Coba, kenapa ada kata rasul? Hanya baca sejarah ini. Ini tahun 74. Coba, apa yang disebut sejarah? Saya tunjukkan kepada Anda sejarah Bible di Indonesia. Ini karya senior-senior Anda. Pasti ilmunya lebih dari Anda dan kekuasaannya lebih dari Anda. Justru kalau Bible terjemahan lama nggak ada lafaz Allah di situ ya, Bu. Ini nih mengajar orang untuk ayat ini ya, untuk dalil ini. Nah, mengajar orang. Lalu tahun 74 diutusnya memberitakan Injil, supaya memberitakan Injil. Injil dari mana? Ketahuan sekali. Yang mengetik untuk tahun 74 ini baca Quran dulu. Itu. Karena cuma dalam Al-Quran ada istilah Injil dengan kata dasar najala. Al-Injilu Al-Injila artinya adalah video rohani naik saja. Kalau menuduh kami yang mengambil, silakan. Mana datanya? Yang kita ambil yang mana gitu? Abang, video rohani ini sejarah kekristenan tentu lebih tua di Amerika, dan Amerika itu mayoritas Kristen. Semua negara yang mayoritas Kristen tidak pernah merendahkan diri mereka, mengambil ajaran dari keimanan lain untuk masuk ke dalam Bible-nya. Tidak ada istilah ini. Allah, Injil, Rasul. Pada tahun 85, coba dibacakan abangnya. Yang ini abangnya. Nah ini, tahun 2014. Tadi kan yang pertama nggak ada apa-apanya. Tidak ada kata Injil. Tidak ada lafaz Allah. Baru muncul tahun 74. Sejarah Bible di Indonesia. Sejarah. Malu deh kekristenan. Bang video. Abang. Abang otaknya tuh coba dikasih apa bang ya? Dikasih pengembang roti. Pengembang roti bang. Fernipam ya? Namanya Fernipan. Kalau di Indonesia apa namanya bang Abu? Pengembang roti. Fernipan namanya. Pengembang roti itu. Oh, Fermipan ya. Kasih Fermipan bang, supaya kalau ngeliat ini terus matanya bang, matanya dikasih tetesan obat apa ya, tetesan mata ya, bang. Dia nampak nih. Ini biar nampak ini sejarah nih bang ya. Indonesia ya bang, Indonesia ya bang gitu. Nah gitu bang. Jadi tolong bang, otaknya tuh kasih pengembang roti ya bang ya. Ya. Coba abang dengarkan, jangan manggil dak dek. Tahun 74 ini saya masih di gereja, Anda belum lahir ya kan ya. Saya keluar dari gereja tahun 1978 1979 antara itu. Sekarang cucunya, nah yang dodol siapa? Coba pada tahun 54 cuma sampai sini, suruh mengajar orang. Yesus menyuruh muridnya itu nanti akan disuruh mengajar orang. Oke. Tahu-tahu tahun 74, 20 tahun berubah. Tidak perlu 1 abad, 100 tahun untuk berubah. Baru 20 tahun naik ke atas tadi bang. Naik ke atas, loncat.
ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Loh, nyolong di depan. Dalam konteks tertua, Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrianus, tidak ada kata Injil. Tahun 85, supaya kuutus kalian untuk menyebarkan kabar baik dari Allah. Ada kata Allah. Dalam kodeks Sinaiticus yang kalian banggakan yang tertua itu, tidak ada kata Injil, tidak ada kata Allah. Tahun 2014, Abangda Abu Adnan berkenan Abangda 2014 Abangda ini Abangda. Aduh, kecil sekali pun. Iya ya. Dia mengangkat mereka sebagai rasul. Nah, itu. Untuk ada pula rasul sekarang. Ada rasul. Mak. Ada ya. Nah, sekarang ada rasul pula. Tadi nggak ada Injil, lalu ada Injil. Ini apa ini? Horor Bible di Indonesia. Ternyata begitu bilang toleransi ya. nah, Padahal tidak mengenal toleransi kalau itu namanya. jauh-jauh Markus 3:14 ketik tampilan paralel belajar Biblemu. Hai Ananda, video rohani. Nenek bicara ini. Nenek ustazah. Oke. Nah, menurut Abang Abu Adnan bagaimana setelah ini bukti nyata sedemikian? Ada yang parah Bang Abu Adnan. Tahun 2015 paling terakhir. Nah, ini formasi gigi taring serigala ini. Kesini, loncat-loncat. Siap-siap terkejut. Silakan dibacakan Abang ya. Begitu mengakunya duluan ya. Mengakunya duluan, harusnya yang belakangan nih yang meniru yang duluan. Ini ternyata yang duluan meniru yang belakangan. Nah, itulah namanya otak terbalik-balik, Bang. Makanya harus dikasih obat pengembang roti. Bubuk pengembang roti ya. Nah, harusnya bangga ya sebagai yang duluan gitu ya. Iya, mau malam mau tidur, minum ragi roti. Taruh di kepalanya. Mengembang roti taruh di kepalamu Bang, video ya, biar mengembang otaknya. Monggo Abang Dar. Ya, umat Kristen ini yang bangga dengan kan bangga dengan apa yang ada di kitabnya. Iya, jangan duluan itu nggak mungkin dimasuk-masukkan dari agama lain. Jangan nyolong dari yang belakangan. Loh, kok ada kata rasul pula sih? Yang terakhir nih Abang Da, yang data terakhir 2015. Coba Abang Da. Yesus apa itu? Yesus memilih 12 murid, 12 orang. Bang Irwan Syatu. Oke, kalau kayak ini rasa nggak ada framingnya Bang Abu Adnan. Kita belajar bahasa Indonesia. Yesus memilih 12 orang muridnya itu. Coba dalam situasi ini kita berarti ada banyak orang satu peloton lalu diambil 12 kan gitu. Iya. Betul tidak? Kayak komandan mau memilih pengibar bendera. Ini muridnya sudah duduk semua lalu dipilih. Bukan begitu. Berarti kan ini framing bahwa banyak nih pengikutnya nih. Bohong. Yang pertama itu yang murid-murid itulah milih orang yang percaya, bukan orang banyak. Katanya coba ulang sekali lagi. Yesus memilih 12 orang antara muridnya. Loh, antara muridnya itu
berarti ada banyak. Kalau ini 12. Framing nggak ini menurut abang nggak ini? Menurut abang Irwansyah framing nggak ini? Enggak dari mereka, enggak framing enggak tuh. Enggak. Nah, secara bahasa ini framing. Karena pengertian memilih antara muridnya itu berarti ada banyak murid lalu dipilih dari antaranya itu 12 orang. Padahal tidak begitu. Orang tidak percaya kepada Nabi Yesus alaihi salam, yakni Rasulullah Isa putra Maryam alaihi salam. Yang pertama percaya itu yang 12 itu. Dan itu tidak dipilih dari banyak orang. Contoh ini di tepi Danau Galilea, iya kan? Lalu bertemu, ikutlah aku, nah, gitu. Lalu jalan lagi, bertemu lagi, dipilih oleh baginda Yesus Nabi. Gitu. Iya itu ya pertama yang dituakan, memang dia lebih tua ya, yaitu adalah namanya Simon Petrus. Kemudian saudara dari baginda Yesus Nabi, namanya Yakob. Yakob. Tapi orang Barat mengganti namanya jadi James. Kok bisa diganti-ganti gitu loh Bang Abdu, Abang Irwan? Kalau dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, yang namanya itu yaitu Yakob menjadi James. Kenian mereka itu beraninya mengerti nama. Itulah Bang Irwan. Yang ketiga siapa? Namanya Bartolomeus. Iya. Habis karena malam tadi di tempatnya Bang Nandar itu di report baru bicara 5 menit apa nggak nyampe ya. Waduh, udah kena report. Langsung komalnya dirungkat. Pas saya kena report, jarak mungkin 20 detik saja, saya hanya bisa mengetik di bawah. Maaf, saya tidak bisa bergabung, kena report. Sudah itu mungkin rungkat. Mungkin dalam pemikiran mereka juga begitu, Bunda. Biarpun nama-namanya itu ganti-ganti, tapi hakikatnya orangnya sama gitu ya. Kalau Yesus itu kan, kalau di Israel kan Aisyah, Yunani Yesus ya. Terus nanti di Arab jadi ganti lagi. Nanti di Indonesia maksudnya kalau di Esa namanya aja mestinya namanya jadi ini. Di Indonesia namanya Yosoto. Siapa ini? Yosono. Mestinya Yosono atau Yosoto. Nah, pakai O semua. Mestinya kan gitu. Ya harusnya ya, kalau di Indonesia dirubah lagi ya. Paijo apa ya, siapa gitu ya. Yosono, Yosoto. Gitu. Mestinya lah. Tapi ya itulah. Baik. Terus memilih 12 orang antara muridnya itu. Coba menurut abang secara bahasa ini ada maksud udang di balik bakwan gak nih Bang? Abang Abu Adnan, saya ulang balik. Yesus memilih 12 orang antara muridnya itu. Padahal sebelumnya nggak ada nih yang paling tua nih, dari kakek-kakek tahun 54 nih. Maka ditetapkannya 12 orang. Gitu. Nggak pakai dari antara murid. Nggak ada murid lainnya, murid tertua itu yang 12 itu. Kok begini seakan-akan ada banyak kali muridnya gitu kan? Coba menurut Abang Abu Adnan kenapa mereka buat kayak gini Bang Irwansyah? Supaya apa? Aduh, saya pusing juga.
Saya supaya pusing. muridnya kelihatan Saya pusing banyak, kalau Bang. lihat terjemahan itu berubahnya itu Ya, sangat berubah jauh sekali. drastis sekali. Kalau ini nggak ada kata Injil, atau di sini ada kata Injil. Tahun 85 ada kabar baik dari Allah. Kalau dalam Al-Quran ini namanya mubasyirina, basyiran minallah, kabar baik dari Allah, betul. Tapi ada lagi yang tidak dimasukkan, basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan juga kabar peringatan. Nah ini kan dipotong di sunat Bibelnya Bang Abu Adnan. Betul Bang Aep, Masya Allah. Abang Mbak Terlin Marbun. Ibu, Caru. aku boleh tanya. Oh silakan, selamat datang. Selamat datang Bang Naya. Apa kabar Bang Naya? Silakan. Sekarang Hazrat Isa alaihissalam Kak Kerumah. Ibu, Kak Kerumah. Iya, ulangi Bang, ulangi. halo. Ibu, Lanjut. sekarang Hazrat Isa alaihissalam di mana? Dia mau turun lagi atau enggak? Waktu akhir. Oh, kebetulan saya bukan panitia yang mengatur jadwal Nabi Isa alaihissalam, Abang. Nah, kalau mungkin Bang Abu Adnan barangkali, coba Bang Abu. Saya belum jadi panitia yang ngurus jadwalnya Nabi Isa alaihissalam, Bang Abu Adnan. Itu jawaban saya. Ya, jawaban. Abang AR, selamat datang Abang kami. Terima kasih ya. Tak apa-apa Bang Irwansyah, kita sama-sama nyimak hiburan, banyak hiburannya Bang Irwansyah, betul tidak? Emang kenapa Abang Pertanyaannya gimana nanya? tadi? Katanya sekarang Nabi Isa alaihissalam ada di mana, katanya gitu. Oh iya. Ibu tahu nggak Ibu kapan turunnya, katanya gitu. Ya, jawaban saya belum menjadi panitia mengatur jadwalnya Nabi Isa alaihissalam, Bang. Ya, soal kapan turun, kapan ini tuh saya belum jadi panitianya. Iya betul. Belum Betul jadi apa? panitia nih aku ini. Ya kan Hazrat Isa alaihissalam waktu akhir dia boleh turun datang di Oh, itu Abang udah tahu. Nanti ketika akhir dunia akan berakhir. Ternyata Abang udah tahu. Tapi kapan persisnya itu ya tidak ada yang tahu. Dan menjadi penanda hari akan kiamat, hari akan berakhir. kan sekarang ada aku punya bahasa, aku ngerti bahasa dikit, kalau aku salah maaf ya. Tapi sekarang banyak orang di sini ada yang berkata Hazrat Isa alaihissalam sudah mati. Lepas lagi dia punya baru Nabi Qadiani Muhammad itu nama Ahmadi. Oh, orang-orang Ahmadiyah. Ya. Ya. Jadi Abang memang betul Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan turun sebagai penanda dunia akan berakhir. Ya gitu. Itu teman-teman. Tapi ya kok lucu ya, teman-teman kita nanti kalau dibukain data itu kok langsung anu ya.
langsung marah-marah gitu Bang Irwan Syah. Kenapa gitu ya? Abang AR, selamat datang. Iya, nggak tahu. Kalau dibukakan Biblenya malah lebih kejang-kejang lagi, muda. Dia kan dia menggunakan doktrin bang, jadi Alkitabnya jangan digunakan bang, atau jarang dibaca deh bang. Jarang dibaca Alkitabnya itu. Lucu. Ya Kita minta jarang dia yang dibaca bacakan nggak mau. Ya kan? Lalu orang kalau lain dia bacakan baca juga kesulitan mau. dia pasti larinya enggak ateis, malah ke Islam itu. Kalau dia mau Alkitab kesulitan. Ya, terusan. Iya. Kan Alkitabnya sering ketiak tangannya itu. Tenteng-tenteng nggak dibaca. Betul sekali Bang Irwan Syah. Nah, itulah pas dikasih tahu ayat Alkitabnya dia kepanasan itu kan, dia terkejut. Bang Jenderal Jahil. Kayaknya namanya menarik nih. Monggo selamat bergabung Bang Jenderal Jahil. Yuk gabung di ruang tamu. Apa kabar Bang AR? Disapa dulu tuh Bang Irwan Syah, ada yang baru naik tuh Bang AR. Disapa dulu Bang. Oh, jadi moderator itu ya. Ya, Jadi selamat. penyambut tamu Bang, penyambut tamu. Orang Islam kan sopan-sopan. Oh. Kita sapa tiap tamu. Oke. Ya, selamat bang. Assalamualaikum warahmatullahi Islam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Muslim rupanya. Ya, dari mana bang? Daripada Sabang, sekarang di Melak, Kalimantan Timur, Kutai. Oh ya bang. Apakah ada yang mau di sini mau bertanya apa yang ada yang lain bang? Atau mau menarasikan Apa silakan. namanya? Mau nyimak? Kalau dibilangnya turunnya Nabi Isa itu udah lama bersamaan dengan Rasulullah. Ya, ingat beda Rasulullah, beda Rasulullah. Tiga gelaran yang pernah disampaikan oleh Abdul Qadir. Ini santri-santri Pekalongan yang dulu itu masih kenal mungkin. Jangan Maaf bang, bisa besarkan suaranya bang, agak kurang dengar ini bang. Oh ya, Nabi Isa turun satu Masehi. Tanggal Masehi adalah tahun. Tanpa ada satu-satu, tidak ada 2000. Nabi Isa turun masuk Israel, sedangkan Rasulullah tahunnya di Madinah. Ini haram menjadi masjid Nabi. Sedangkan Damaskus Israel karena digelar dan dikenal kota Kafirah, bekas nomor 2 daripada Madinah. Kota Damaskus tempat menyelesaikan perkara-perkara termasuk daripada adat bumi. Rasulullah Ishak adalah anak daripada Isa dan Maria. Maria adalah ibunya. Maria, anak nama perempuan Maria. Bukan cuma ini yang meminum air kehidupan. Para nabi-nabi Allah dan juga rasul-rasul Allah bertugas di muka bumi meminum. Mereka bersembunyi antara kalian. Apa mengetahui seperti itu? Kafir, Muslim, Muslimka. Ini menyakitkan bagi kaum Romawi yang berusia itu dan juga yang warna merah, termasuk seperti rambutnya negara Italia, yaitu konsolitan. Benar, di situ ada beberapa orang disalib, ada wanita. Dalam tempat. Jadi jangan kita mau dibohongi seseorang yang ingin mengambil keuntungan dalam berdoa. Muslim
harus cenderung kepada yang masih lurus. Tanya jawab. Baik Abang AR. Ya, terima kasih Abang AR. Kita kembali kepada topik. Jadi teman-teman, adapun yang disampaikan oleh Bang AR kita ambil sebagai tambahan pengetahuan kita. Semoga berkah untuk Bang AR dan kita semuanya. Amin. Nah, apa yang di dalam Al-Quran selalu dipelintir, dibelok-belokkan oleh teman-teman kita di seberang sungai sana, teman-teman Oten, itu yang tercantum dalam surah Az-Zukhruf ayat 43. Ini ayat yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam, beliau itu akan turun kembali ke dunia. Teman-teman, surah Az-Zukhruf ayat 43. Surahnya 43, ayatnya 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abang AR ditutup dulu ya Abang kamu. Abang AR berkenan tutup. Terima kasih Abang AR. Maklum ada pembicaraan lain kedengaran sama kami. Tidak enak ini. Host bun. Hostnya home bun. Host suara host home. Host. Matikan mic dulu host. Kanandu. Kalau Kanandu. Nah, lanjutkan bun. Udah. Baik siap. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Dan sesungguhnya dia siapa? Dia Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menjadi al-ilmun, benar-benar pastilah menjadi info atau penanda tentang as-sa'ah, hari kiamat. Jadi kalau beliau datang berarti ini udah tanda-tanda ini hari kiamat ini. Itu maksudnya. Tapi itu menjadi tanda yang pasti. Maka dipakai di sini al-ilmun, betul-betul pasti. Innahu la'ilmun lis-sa'ah. Dan sesungguhnya dia benar-benar menjadi penanda, memberikan pengetahuan tentang as-sa'ah, hari kiamat. Wala tamtarunna biha wa tabi'uni. Maka janganlah kalian ragu-ragu biha, tentang hal itu. Jangan sekali-kali ragu tentang hal itu. Hal baginda Nabi Isa-nya akan turun kembali, hal bahwa kalau beliau turun kembali maka itu pasti suatu tanda hari kiamat sudah dekat. Berapa jam pun nggak tahu, itu kuasa Allah. Jangan-jangan menit nggak tahu, pokoknya kepastian tanda akan berakhirnya dunia ini dengan kemunculannya Nabi Isa alaihissalam. Fala tamtarunna biha, maka janganlah sekali-kali kalian ragu-ragu
tentang hal tersebut. Wattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini ada baris bawah. Tabi'uni menandakan tertuju kepada yang sedang berbicara. Karena wahyu ini ada baginda Muhammad SAW dan baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat. Maka fattabi'uni ini untuk beliau. Maka ikutilah diriku, kata Nabi Muhammad. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kan berbeda nih Abang Irwan Syah di dalam kekristenan. Mau ngomong Tuhan berbelok sampai belok sini. Oh dia tiga, oh dia dua, oh dia dua natur, oh dia adalah Tuhan tapi wujud manusia, oh dia manusia tapi jadi Tuhan. Belok. Kalau di Islam yang dibawakan Nabi Muhammad, Tuhan adalah satu, tidak beranak, tidak pula ada yang mengangkat dia sebagai anak atau diperanakkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul wallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah adalah esa, tunggal, nggak ada duanya, nggak ada tiganya. Dua aja nggak bisa, apalagi tiga. Jadi ini main. Allahumma samad. Allah lah sebagai as-samad, tempat bertumpu, tempat bergantung, bertumpu, bersandar, berpengharap. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidak mempunyai anak. Kan lucu kalau dalam ajaran ini ada anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. No. Walam yulad, tidak mempunyai anak dan tidak pula ada yang mengangkat Tuhan menjadi anak. Nggak ada. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan oleh siapapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya satu pun, apalagi dua. Oh, ada yang serupa dengan Tuhan, dua pihak, tiga pihak. Oh no. Teman-teman, apa yang akan dilakukan baginda alaihissalam? Pertama, Bang Palang, jadi bilang saya otan itu mengambil dari Al-Quran. Kita bilang salib untuk kita membaca Al-Quran saja. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita harus mengatakannya lambang palang, karena dia masukkan salib itu ke dalam Bible Indonesia. Jelas itu dari Quran kok. Dia ambil. Sementara membawakan Quran, yang menerima wahyu Quran, menghinanya minta ampun, mencaci maki, kurang ajung itu namanya. Nggak bisa kita terima. Nggak ada salib-salib. Salib itu kalau kami sedang membaca Quran. Ketika kalian tidak membaca Quran, ambil istilah lain. Ini masalah keimanan. Nggak boleh numpang-numpang, pinjam-pinjam, adu-adu. Nggak bisa. Ini keimanan. Tapi kalau kalian mau pakai kata umat, kami nggak marah. Jemaat, jadi jamaah kami nggak marah. Tapi yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul yang di dalam Quran, jangan diganggu gugat. Betul nggak abang-abang?
Kalian pakai kata umat, silakan. Betul. Pakai kata jemaat, sudah. Kami nggak marah. Tapi yang berkaitan rukun iman ini, rukun Islam, rukun iman, jangan dicampur aduk. Biarkan yang Islam menjadi milik Islam. Ada di dalam Islam saja. Dan apa yang dalam Kristen, biarlah. Kalian bangga, tidak apa-apa. Kami nggak yang lebih dulu, nggak apa-apa. Kalau lebih dulu jangan ambil yang belakangan, kan lucu. Sekali lagi. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratun mustaqim.